Malam terakhir sebelum kakakku meninggal, aku terbangun karena suara bisikan. Bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Pelan, seperti seseorang sedang memanggil nama kakakku berkali-kali. Saat aku membuka pintu kamar, bau busuk menyengat langsung menusuk hidungku. Baunya seperti bangkai. Dan baunya tidak bisa dijelaskan. Di ujung lorong kamar, lampu menyala redup. Dan pintu kamar kakakku terbuka sedikit. Seolah ada yang baru saja masuk. Saat itulah aku tahu sesuatu sedang menunggunya. Kakakku bernama Kak Leni. Kakakku dulu adalah seorang perempuan yang sangat ceria. Wajahnya juga sangat cantik. Tapi setelah suaminya diketahui berselingkuh dengan seorang perempuan, semuanya berubah. Bahkan menurut cerita, selingkuhan kakak iparku terkenal punya ilmu. Awal semua terjadi, kakak hanya merasa sering sakit kepala. Lalu, kakak merasa tubuhnya sering dingin seperti mayat, bahkan saat siang hari. Beberapa kali dia berkata, merasa seperti ada yang mengikutinya di dalam rumah. Aku pikir itu hanya perasaan saja. Sampai suatu malam, aku melihatnya berdiri di dapur, menatap kosong ke arah jendela. Padahal saat itu jam menunjukkan hampir pukul 3 pagi. Gangguan kecil mulai terasa. Suara benda jatuh tanpa sebab, pintu yang terbuka sendiri, dan aku selalu mendengar langkah kaki di plafon seperti seseorang berjalan pelan di atas kepala kami. Di setiap jam 2 malam. Dan setiap kali itu terjadi, kakakku selalu terbangun sambil terengah-engah. Seolah ia baru saja dicekik. Suatu sore, saat membersihkan kamar, ibu menemukan bungkusan kecil di balik lemari. Di dalamnya ada rambut panjang kusut, potongan kuku, jarum berkarat, dan tanah berbau busuk. Saat dibuka, tiba-tiba saja lampu mati. Dan dari arah kamar terdengar suara seperti seorang perempuan tertawa pelan. Tentu saja kami semua seperti membeku. Sejak saat itu, suasana rumah terasa seperti diawasi. Teror fisik mulai menyerang kakakku. Tubuh kakakku mulai dipenuhi lebam aneh, seperti bekas cengkraman. Kakak jadi sering muntah cairan hitam pekat yang baunya membuat perut kami mual. Dokter tidak menemukan penyebabnya. Sampai suatu malam kakak bercerita bahwa ia melihat ada perempuan duduk di ujung kakinya dengan rambutnya yang panjang dan dia tidak pernah berkedip. Saat kakak bercerita, tentu saja aku tidak berani menoleh. Malam-malam selanjutnya menjadi malam paling mencekam. Hujan saat itu turun deras. Sekitar pukul 3 dini hari, terdengar suara ketukan keras dari dalam lemari kakakku. Ya, bukan dari luar, tapi dari dalam. Seperti ada yang ingin keluar.
Saat pintu lemari dibuka, hanya ada pakaian di dalamnya. Tapi bau tanah basah memenuhi ruangan. Dan aku merasa udara di sini menjadi sangat dingin. Beberapa hari sebelum kakak meninggal, kakakku hampir tidak bisa bicara. Matanya terlihat sering menatap ke sudut kosong. Kadang bibirnya bergerak sendiri seperti membalas bisikan. Suatu malam, aku melihat bayangan hitam berdiri di samping ranjangnya. Sosoknya tinggi, tidak jelas bentuknya. Tapi aku merasa auranya sangat marah. Aku membeku dan tidak berani bergerak saat itu. Detik-detik kakak meninggal, malam itu sunyi. Jam menunjukkan pukul 3:07. Kakakku tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Tatapannya mengikuti sesuatu yang berjalan pelan dari pintu menuju ranjang. Aku tidak melihat siapapun. Tapi suara langkah itu sangat terdengar jelas olehku. Lalu kakakku berbisik, "Dia berhasil mengambilnya." "Hah?" Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kakakku maksud. Beberapa detik kemudian, nafasnya berhenti. Lampu kamar padam seketika. Dan dari sudut ruangan terdengar suara hembusan napas yang sangat panjang. Setelah pemakaman kakakku, rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi suara batuk kakakku di malam hari. Tidak ada lagi langkah pelan di depan kamar. Tapi justru itu yang membuatku gelisah. Sunyi yang terasa terlalu sunyi. Seperti sesuatu sedang menunggu. Malam ke-9 setelah kepergian kakakku, aku terbangun juga tepat pukul 3:07. Udara kamar sangat dingin saat itu. Dan bau tanah basah kembali muncul. Sama persis seperti sebelum kakakku meninggal. Aku mencoba untuk tidur lagi. Tapi tidak bisa. Aku mendengar suara dari arah kamar kakak. Seperti kursi meja rias kakak sedang digeser. Dengan jantung berdebar, aku berjalan keluar kamar. Pintu kamar kakak tertutup. Tapi dari bawah celah pintu terlihat bayangan bergerak. Aku mencoba membuka pintu. Tanganku terasa sangat gemetar. Kamar kosong. Tapi aku melihat kasur kakak cekung, seperti baru saja diduduki. Dan di atas bantal ada bekas lembab seperti bekas air mata. Aku hanya bisa berdiri membeku. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar bisikan sangat dekat di telingaku. "Dia belum selesai." Hah? Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, ibu menemukan sesuatu di lemari kakak. Sebuah buku catatan lama. Halaman terakhirnya membuat darahku seakan berhenti mengalir. Tulisan tangan kakak bergetar, seolah ditulis dalam ketakutan. Di sana tertulis,
Kalau aku mati, jangan cari siapa yang mengirim santet ini. Dia bukan orang luar. Dia pernah masuk ke rumah ini. Aku dan ibu saling berpandangan. Dadaku terasa sesak. Beberapa hari kemudian kami memberanikan diri memanggil orang tua yang dulu memeriksa kakak. Setelah mengelilingi rumah, wajahnya nampak pucat. Dia berkata pelan, Kiriman ini kuat sekali, karena ada yang membuka jalan dari dalam rumah. aku tidak mengerti. Saat itu aku hanya diam. Sampai beliau menatap langsung ke arahku. Benda kiriman tidak bisa menempel tanpa sesuatu milik korban diberikan secara sengaja. Saat mendengar perkataannya, jantungku berdegup keras. Malam itu aku tidak bisa tidur. Ingatan mulai muncul satu persatu. Hari di mana ketika kakakku bertengkar hebat dengan suaminya. Hari ketika pelakor itu pernah datang ke rumah, berpura-pura minta maaf. Aku ingat, karena saat itu aku yang membuka pintu. Aku yang mempersilahkan dia masuk, dan aku yang mengambilkannya minum. Dan aku yang tanpa curiga membiarkan dia masuk ke kamar kakak sendirian beberapa menit. Ya Tuhan, mengingat itu, aku merasakan tubuhku dingin dan tanganku gemetar. Aku duduk di lantai, napasku terasa berat. Jika benar, berarti sejak saat itu sesuatu sudah ditinggalkan. Dan aku tanpa sadar menjadi bagian dari jalan masuknya. Tiba-tiba terdengar suara dari depan kamar. Langkah pelan berhenti tepat di depan pintu kamarku. Gagang pintu bergetar sedikit. Aku tidak berani bergerak. Dalam gelap terdengar suara napas pelan. Lalu aku mendengar bisikan dengan suara yang sangat familiar. Sekarang kamu sudah tahu. Kakak, iya, itu suara kakakku. Tapi terdengar berat dan dingin. Sejak malam itu, aku sering terbangun pukul 3:07. Kadang aku mendengar langkah, kadang juga aku mencium bau tanah seperti saat kakakku meninggal. Dan juga kadang aku merasa seperti ada seseorang berdiri di samping tempat tidur, memperhatikanku. Aku tidak pernah lagi berani membuka pintu ketika suara itu datang. Karena jauh di dalam hati, aku tahu. Mungkin santet itu tidak pernah benar-benar pergi. Mungkin santet itu hanya berpindah. Dan mungkin sekarang aku yang sedang menunggu giliran.